Masker bekas, jarum suntik serta APD kini tempat ini sudah dipasangi garis polisi. Ditemukan di areal perkebunan kelapa sawit PT PN 8 Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlah timbulan limbah medis dari COVID-19 saja bisa mencapai 138 ton. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya atau PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat estimasi kenaikan limbah medis selama masa darurat pandemi COVID-19 di Indonesia sebesar 30%. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat jumlah limbah medis meningkat hingga 30% selama pandemi COVID-19. Akibatnya, kapasitas pengelolaan limbah medis belum bisa menangani dan menjangkau seluruh limbah di berbagai wilayah di Indonesia. Perbandingan jumlah limbah medis dan fasilitas pengelolaannya yang belum seimbang memperbesar peluang limbah medis tidak tertangani dengan baik. Peluang limbah medis tertimbunan sampah seperti sisa plastik pembungkus, kemasan makanan, dan plastik sekali pakai mengalami peningkatan. Menurut data sampah masuk ke TPST Bantar Gebang, volume sampah dalam 3 bulan terakhir justru mengalami penurunan. Namun komposisi sampah berubah menjadi lebih banyak sampah plastik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sudah melanda dunia kurang lebih 2 tahun lamanya. Pandemi ini tidak hanya mendatangkan permasalahan mengenai wabah penyakit saja, akan tetapi juga mendatangkan permasalahan lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan akibat banyaknya jumlah limbah medis seperti masker dan juga alat pelindung diri. Saat ini Indonesia menghadapi masalah mengenai banyaknya jumlah sampah medis seperti masker ataupun alat pelindung diri yang kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan adanya pengolahan dan juga pengelolaan yang baik mengenai limbah medis ini agar tidak menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita dengan cara melakukan aksi dan juga solusi seperti yang akan dijelaskan dalam video berikut. Mengelola sampah B3 seperti masker medis dengan baik. Setelah melakukan aktivitas di luar, sebaiknya masker medis dirusak sebelum dimasukkan ke kantong sampah, agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Eits, jangan lupa selalu bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Nah, selain itu, kita bisa mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bernilai, seperti tas, pot, dan tirai. Mengurangi penggunaan masker sekali pakai dengan cara menggantinya menggunakan masker kain 3 lapis agar tidak menyumbang sampah B3. Dengan mengembangkan metode autoklaf atau penguapan untuk melestarikan limbah B3 sebelum masuk ke TPA. Untuk nomor 5, apabila terpaksa membakar limbah B3, hendaknya dibakar dengan suhu di atas 800 derajat Celcius untuk menjamin virus yang ada dalam limbah tidak menimbulkan pencemaran. Kemudian kita bisa mengubah limbah masker yang sudah disterilisasi menjadi biji plastik sehingga bisa didaur ulang untuk menjadi hidroponik ataupun trash bag. Dan jangan lupa menyiapkan wadah khusus untuk membuang sampah limbah B3 agar tidak tercampur dengan sampah yang lainnya. Mengorganisasi warga untuk mengumpulkan kantong sampah medis dari rumah warga dan meletakkannya di drop box. Yang ke-9 ada kira-kira yang dapat melakukan sendiri pengelolaan limbah B3. Pengelolaannya wajib diserahkan kepada pihak lain atau pihak wajib yang telah mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota sesuai dengan kewenangannya. Saat kita pulang dari luar, jangan lupa lepas maskernya dan kemudian kita cuci. Siapkan air yang sudah dicampur dengan deterjen dan masker yang akan dicuci. Lalu kita masukkan masker yang tadi ke dalam air yang berisi deterjen. Setelah itu kita tunggu 20-30 menit. Kemudian dapat dijemur dan masker dapat digunakan kembali. Residu hasil pembakaran dan cacahan hasil autoklaf dikemas dan dilekati simbol beracun dan label limbah B3, yang untuk selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3, yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3. Be better, serius,